Ketemu lagi dengan saya, Kukuh Zainul Rahman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jenis perbuatan hukum pidana. Teman-teman tahu tidak arti dari perbuatan pidana? Nah, perbuatan pidana adalah yang dimana dalam KUHP dikatakan sebagai pelanggaran. Artinya ketika teman-teman nanti berbuat atau melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi atau pidana. Nah, jenis pidana di sini ada dua unsur. Yang pertama ada unsur subjektif. Apa itu unsur subjektif? Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan batin dari pelaku pidana. Nah, di sini berkaitan dengan yang pertama ada dolus, yaitu kesengajaan, dan culpa, tidak sengaja, ada motivasi dan niat. Terus yang kedua ada unsur objektif, yang dimana unsur objektif ini adalah berkaitan langsung dengan fisik. Artinya ketika teman-teman melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat unsur dari objektif ini. Misalkan ada perbuatannya dan ada sebab atau akibat dari perbuatan tersebut sehingga dikatakan sebagai tindak dari pidana. Nah, di sini ada 7 jenis dari perbuatan pidana. Yang pertama berdasarkan tingkat keseriusannya. Yang di sini ada kejahatan dan ada pelanggaran. Yang kedua ada cara melakukannya, yaitu secara pasif dan secara aktif. Dan ada juga waktu pelaksanaannya, yaitu seketika, berkesinambungan dan berkelanjutan. Terus korbannya bisa individual dan kolektif. Terus pelaku di sini ada 3, yaitu ada secara umum, secara khusus, dan secara korporasi atau yayasan. Terus ada bentuk kesalahan, yaitu bentuk kesalahannya yaitu yang 2 tadi, yaitu culpa dan dolus. Dolus artinya sengaja dan culpa artinya tidak sengaja. Terus yang ketujuh adalah berdasarkan sifat tuntutannya, yaitu biasanya tuntutan biasa dan tuntutan aduan. Nah, teman-teman tahu tidak alur proses dari penanganan kasus orang yang terpidana? Pasti teman-teman belum tahu. Di sini ada 3 yang saya ingin jelaskan. Yang pertama ada alur penanganan khusus anak, yang kedua orang dewasa laki-laki, dan yang ketiga orang dewasa perempuan. Di sini ada beberapa lembaga yang terkait. Yang pertama ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Terus ada kejaksaan sebagai penuntut umum. Terus ada lembaga pengadilan, yang dimana lembaga pengadilan ini sebagai tempat proses untuk mengadili orang yang tersandung dari terpidana. Terus yang terakhir yaitu ada balai pemasyarakatan. Nah, di yang 3 tadi itu berbeda-beda tempat balai pemasyarakatannya atau tempat dibina. Setelah polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga ada tersangka, maka diserahkanlah kepada jaksa yang akan melakukan penuntutan umum dengan diserahkan kepada pengadilan, yang dimana di pengadilan ada seorang hakim nantinya yang akan memeriksa dan memutuskan apakah seseorang itu terpidana atau tidak. Maka akan dibina di balai pemasyarakatan khusus bagi orang terpidana laki-laki dewasa. Sedangkan anak kecil, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPP, bahwa anak kecil yang berumur 12 tahun yang boleh terpidana atau yang diboleh penjara. Namun ada kebijakan baru bahwa anak kecil yang melakukan tindak pidana mereka dilakukan diversi atau dilaksanakan perdamaian karena memperhatikan masa depan dari anak tersebut. Ketika tidak dilakukan atau tidak bisa memuat diversi, maka anak akan dibina di LPKA, yaitu Lapas Pembinaan Khusus Anak.
Nah, sedangkan perempuan sama alurnya seperti tadi, namun bedanya di pembinaannya, yang dimana bernama LPP, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Nah, teman-teman tahu tidak, orang yang diminta pertanggungjawaban itu ada persyaratannya. Sebelum itu saya jelaskan arti dari pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban adalah mekanisme untuk menentukan seseorang apakah dia bersalah atau tidak. Nah, di sini ada orang yang berhak atau orang yang diminta pertanggungjawaban itu. Siapa saja yang boleh diminta pertanggungjawaban? Yang pertama adalah orang yang berakal. Karena orang gila atau orang yang gangguan jiwa tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Terus yang kedua, ada telah mencapai batas usianya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa batas umur orang yang bisa diminta untuk pertanggungjawabannya adalah di atas 12, karena anak-anak yang di bawah umur 12 tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Terus siapa saja yang tidak boleh diminta pertanggungjawaban? Yang pertama, ada alasan pemaaf. Di sini alasan pemaafnya seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang tidak memiliki akal atau orang gila. Yang kedua, anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terus ada alasan pembenaran. Di sini ketika orang yang melakukan tindak pidana namun melaksanakannya secara terpaksa, maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ada alasan pembenaran, yang dimana di sini alasan pembenaran salah satunya adalah memegang jabatan yang sah. Misalkan algojo menghukum mati, maka algojo itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kematian seseorang tersebut atau orang yang melakukan kesalahan. Terus di sini ada contohnya juga pembelaan yang tetap. Nah, ketika teman-teman dirampok atau dibegal, maka teman-teman bisa membela diri, atau nih misalkan teman-teman membunuh dari begal tersebut, maka sesuai dengan asas dari alasan pembenaran ini, teman-teman tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.